Kata orang ibaratnya kan bahasanya itu agak lemah. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ma'nahu adalah nakal. Nakal itu artinya adalah mengutip ya atau memindah. Contoh min qaulihim, contoh daripada perkataan nasakh ini maknanya adalah menukil. Nasakhtu ma fi hadzal kitabi. Aku telah menasakh apa yang ada di dalam kitab. Artinya apa? Ya kan, ila itu dan masuknya ya kan, naqaltu ma fihi ila akhir. Oke. Maksudnya adalah aku telah menukil apa yang ada fihi di dalam pada kitab tersebut sampai akhirnya gitu ya. Oke, dan itu secara bahasa tadi ada dua makna, ada izalah dan ada al-fal. Oke, baik. Dan secara syariat wa syar'an di sini adalah raf'ul khalq min syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, adalah terangkatnya hukum syar'i, hukum syariat bidalilin syar'i, dengan dalil syariat juga mutaakhirin, yang datang belakangan. Ya pastilah yang namanya menghapus pasti belakangan, tidak mungkin menghapus di awal-awal ya kan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nasakh wa mansukh itu ada di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran ya, walaupun di dalam perdebatan itu ada yang tidak, ada yang menolak adanya nasikh wa mansukh. Karena dikatakan bahwa kalau Al-Quran ada nasikh wa mansukh, nanti Al-Quran ini tidak sempurna. Ya kan? Ketika Al-Quran ini ada nasikh wa mansukh, dikatakan ini berarti Al-Quran tidak sempurna, sehingga nasikh wa mansukh itu masih ada perdebatan. Namun di kalangan Syafi'iyah dia masih sepakat bahwa memang ada nasikh wa mansukh di dalam Al-Quran. Baik-baik. Oh, yang qasimu an-naskhu inda ba'dihim ila aqsamin, ya kan? Dan terbagi nasakh inda di sisi daripada sebagian daripada mereka, sebagian para ulama ya, kepada beberapa bagian. Silahkan siapa baca. Oke. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Naskhul rasmi wa baqa'il hukmi. Nahu asyikhu wa syikhatu iza zanaya farjumuha al-bitatun al-battah. Qala Umar radhiyallahu anhu fa inna qad qara'naha rawahu Syafi'i wa ghayruhu wa qad rahima sallallahu alaihi wasallam al-muhassinina muttafaqun alaih wa huwa al-muradu bi syaikhi wa syaikhati. Oke, terima kasih. Oke, jadi naskhur rasmi ya kan? Nasakh rasam artinya nasakh dihapusnya tulisan. Wa baqa'u bukan wa baqa'i, wa baqa'u karena dia sama dengan naskhu ya kan? Wa baqa'ul hukmi, dan hukumnya tetap ada ya kan? Contohnya di sini adalah asy-syaikh nahwu asy-syaikh wa syaikhati. Nah kan, kalau kita kan sering bilang nih asy-syaikh al-masyaikh ya kan. Oke, padahal di sini yang maksud asy-syaikh ini adalah laki-laki yang sudah menikah. Masyaikh wa syaikhati ini ya, dan perempuan yang sudah menikah. Idza zanaya, apabila keduanya ini berzina, farjumuha, maka dirajamlah ya kan. Al-battah itu sudah pasti ketentuan. Jadi kalau laki-laki dan perempuan dia sudah menikah maka dirajam. Tapi kalau belum sama-sama menikah maka harus dikabung berarti dalam hukum Islam kan. Qala Umar radhiyallahu anhu, di sini ada perkataan Umar radhiyallahu anhu, fa inna, maka sesungguhnya kami ya
Qara'naha, kami itu pernah membacanya, kata Umar. Kami pernah membaca ayat tentang itu. Nah, tetapi kan sekarang kita temukan di dalam Al-Quran ada nggak ada. Berarti itu ayat tulisannya, teksnya sudah tidak dimuat di dalam Al-Quran, tapi sementara hukum tentang rajam itu masih berlaku. Itu Rawuh Syafi'i. Kemudian disambung tadi dibaca waqad rahimah tadi. Itu seharusnya waqad rajama. Jadi ada titik-titik yang ketinggalan. Bahaya kan? Oke, jadi Nabi itu pernah merajam, kayak gitu maksudnya nih, rajama. Coba Nabi pernah menyayangi, ya kan? Nabi pernah menyayangi muhsanaini, ya kan? Dua muhsanaini, ya kan? Dua orang yang berzina, kayak gitu. Coba Nabi menyayangi dua orang yang itu bahaya juga terima ini, ya. Jadi Nabi pernah merajam dua orang yang berzina. Ini menunjukkan bahwa hukum rajam tersebut tetap ada. Allahumma, dan yang dimaksud dengan muhsanaini ini adalah bisyaihi wa syaikhati tadi, ya kan? Jadi Al-Quran itu ada yang dosannya dihapus tapi hukumnya tetap. Ini yang dikritik oleh kaum orang Nas. Nah, dia mengatakan bahwa dalam kami Al-Quran, kok masa Al-Quran ini diturunkan semuanya sementara ayat ini nggak dimuat lagi? Ya kan? Kalau namanya lengkap itu semuanya turun, semuanya tercatat. Itu namanya lengkap. Nah, gimana cara kita menjawabnya? Jawabnya yang namanya sempurna, skripsi aja kan. Kalau sempurna yang mana yang gak bagus dihapus ya. Tapi yang mana yang memang bersesuaian tetap kan. Nah, analoginya mungkin bisa seperti itu. Namanya ketika skripsi sudah bagus, yang revisi sudah dibuang semua, ya kan? Akhirnya apa? Sempurna skripsinya. Analoginya seperti itu. Baik. Nomor 2, siapa? Oke. Wanashum wanashul hukmi wa baqa'ur rasmi. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawl. Baqarah ayat 24. Nasbu bi ayatin yatarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Al-Baqarah ayat 234. Baik. Jadi yang pertama tadi adalah nasakh rasam, ayat-ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap, dan yang kedua ini adalah dinasakh hukumnya dan ayatnya tetap ada di dalam Al-Quran. Nasakh hukumnya aja yang dinasakh, ayatnya ada di dalam Al-Quran masih. Contohnya adalah firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Itu adalah yang menceritakan bahwa kalau ada lelaki meninggalkan istri, ya kan, maka istrinya ini masa iddahnya itu adalah satu tahun. Satu tahun ini ya kan, mata'an ilal haul. Nah, berarti kan di sini dia juga perempuan di dalam iddah. Masa iddah itu walaupun kita misalkan cerai, maka dalam masa iddah itu si suami ini wajib menafkahi. Yang kalau sudah cerai sudah ya. Padahal wajar kewajiban dia menafkahi sampai masa iddahnya selesai. Oke, baik. Nah, di sini adalah, ingat ya kemarin ya, ketika ada kemudian itu huruf jar, maka berarti dia kemungkinan majhul. Berarti nusikha. Dia dinasakh dengan ayat masih surah Al-Baqarah. Yatarabbasuna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra. Berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, cuma kan kita melihat
kok ayat yang menghapus ini ayatnya 234, sementara yang dihapus ayatnya 240, ya kan? Berarti kalau kita lihat dari susunan ayat, kembali seharusnya ini, ya kan? Tapi kan kita mengetahui bahwa di dalam sejarah tadwinul Quran, ya kan? Kan Rasulullah pernah memurajaah Quran dari awal sampai akhir kan? Ada malaikat Jibril dan orang-orang yang ikut, ya akhirnya ayat yang mungkin dulu turunnya belakangan bisa jadi dia letaknya di pertama. Oke. Jadi tidak mesti bahwa berarti misalkan surah di belakang, ya pasti yang menasah, berarti ayat 40 berarti seharusnya menasah 234, tidak seperti itu. Baik. Nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa naskhul amrayni ma'an. Hadits Muslim an Aisyah kana fima anzala 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna بخمس معلومات يحرمنا ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيات العدة. Ya, yang ketiga ini adalah naskhul wa naskhul amrayni ma'an, dan dinasakh dua-duanya gitu ya. Jadi yang masuk ini amrayni ma'an ini adalah ayatnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Itu yang dimaksud wa naskhul amrayni ma'an, kedua-duanya. Nah, seperti yang ada di hadis Muslim ya, hadis Muslim daripada Aisyah. Jadi ayat fi ma unzil 10, jadi ketika diturunkan 10 rodoat susuan yang maklum, maka baru seseorang itu bisa dikatakan haram. Jadi ayat yang dikatakan bahwa ini pernah ayatnya ada, bahwa ayat yang menerangkan bahwa kalau seseorang itu menyusu 10 kali susuan maka dia mahram. Nah, ayat ini ya kan kemudian dihapus oleh ayat yang kemudian itu adalah bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, maka 5 kali isapan aja atau 5 kali susuan aja maka dia sudah menjadi mahram. Akhirnya ada orang menyusuinya jadi mahram. Kan ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syarat, jangan tiba-tiba kita karena namanya 5 kali isapan udah kita menyusu aja kan, sampai hanya misalnya kan. Nah, tidak seperti itu. Ada syarat-syaratnya di dalam fikih. Yang dinamakan susuan itu yang pertama adalah pada saat dia menyusu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Ini harus masa umur 2 tahun di bawah. Karena umurnya di atas lain bilang kisah. Oke, baik. Nah, kemudian harus sampai kenyang dan 5 kali baru dia dikatakan susuan. Maka memang pernah dulu ada pendapat ini kan, nelayan dulu kan, maksudnya orang beranggapan bahwa udah untuk supaya jadi mahram kita minum ambil susu ASI perempuan kan sekarang banyak nih, minum sampai kayaknya kan mahram kita. Dan tidak seperti itu. Tapi syaratnya adalah harus 5 kali susuan secara kenyang, dan juga pada masa menyusu itu umur kita adalah 2 tahun. Gitu. Nah, wa yajuzu naskhul kitab bil kitab, naskhul kitabi bil kitab. Nah, jadi di sini dibolehkan bahwa menasakh Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Kama taqaddama fi ayatil aidati. Nah, sebagaimana terdahulu
pada ayat tentang iddah. Ada kan di nomor 2 tadi kan? Nah itu kan ayat surah Al-Baqarah dengan surah Al-Baqarah juga ayat 2234 dengan 240. 234 ini beda nomor ini ya, nomor rokok di Samsung 234. Oke, baik. Sekarang yang keempat, nah keempat siapa lagi? Semua aja gitu. Yang keempat, wanasku as-sunnati wanasku sunnati bil kitabi ka istiqbali baitul muqaddasi thabiti bi sunnatil fi'liyyati fi hadisi sahihaini fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalhu fi sholati anata asyara syahran nusikha bi qoulihi ta'ala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Al-Baqarah ayat 140. Oke, baik. Jadi yang keempat ini adalah nasakh sunnah, jadi bil kitab. Di sunnah itu dinasakh oleh ayat Al-Qur'an. Hadis dinasakh oleh ayat Al-Qur'an. Contohnya apa nih? Seperti sholat menghadap Baitul Maqdis ya, yang ditetapkan dengan sunnah fi'liyah. Artinya kenapa sunnah fi'liyah? Ya Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Kalau sunnah qauliyah kan berarti perkataan Nabi ya. Kalau fi'liyah berarti Nabi pernah melakukan. Makanya sunnah fi'liyah itu terdapat di hadisi sahihaini ya kan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam istiqbalahu fi sholati. Hadis itu ingat salah ya. Kalau misalnya kita baca sanat asyari syahran, beda lagi artinya nih. Kayak gitu artinya 10 tahun 1 bulan, ya kan? Tapi yang sebenarnya adalah 16 asyara syahran. Nah, titiknya asyara syahran. Di akhirnya kan ada orang pas kuliah Nabi itu menghadap sholat berapa 16 bulan. Enggak, saya belum baca. Maka palingkanlah dapat engkau ya ke arah Masjidil Haram. Nah, makanya di beberapa fikih kita itu yang membatalkan kita sholat itu ketika bukan wajah kita yang berbalik, tapi adalah dada kita ini yang bergerak. Kalau seandainya sembahyang wajah ke sini itu batal. Coba seandainya kita bergerak ke sini, ini bergerak ke sini, batal. Walaupun makanya ada akan stabilizer, stable sama stable yang tapi dadanya harus jangan bergerak. Kalau mulanya bergerak, tak ada. Kalau misalkan kalian kena ada orang pernah mencurigakan di mana dilanggar melanggar, kayaknya ada maling. Ada batal. Tapi amun sampai itu ada maling wah yang itu yang batal. Jadi dada bergerak, dada kalau bisa jangan bergerak, tidak bergerak ya ketika sholat. Tapi kalau wajah itu pun tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Makanya di sini bukan palingkanlah wajah engkau, bukan wajah maksudnya palingkanlah hadapan suatu arah engkau menuju Masjidil Haram. Baik. Sekarang yang kelima, wa nasxu sunnati bisunnah, dan nasakhnya sunnah dengan sunnah, seperti ada di hadis Imam Muslim. Nah, masyhur ya. Untuk namanya itu an ziyaratil qabri fazuruha. Jadi kata Nabi pernah melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Kata Nabi, maka disinilah yang membolehkan kita untuk berziarah. Walaupun Nabi menyuruhkan berziarah, tetap kita tidak boleh meminta lawan kubur.
Cuman yang salah itu kita tuh memintanya ruang kubur, padahal kubur itu di tempat aja, mungkin kemana-mana aja kan. Kan kita kubur ya Allah, kayak gitu kan. Malah dulu di mana di Pelampaian itu sampai karena orang ada yang seperti itu kan. Dulu kan di namanya Lok Gabang namanya, jadi kuburnya Datuk apa namanya orang tuanya Datuk Pelampaian itu orang-orang wilayah sana dia meletakkan kayak batu di dalam kain kuning, kemudian dia minta apa yang kamu mau kan, udah letakkan batu situ, minta aja kepada Allah. Wah, akhirnya itu jadi iman. Itu juga kan yang terjadinya sejarah kenapa di dalam samping-samping Ka'bah itu banyak berhala. Dulunya tuh ada orang membawa berdagang, kemudian setelah tuh bawa berdagang ini apa namanya dagangan lancar nih, berlaris ya kan. Akhirnya dulunya sedikit bergana-gana akhirnya disembah kembali menyembah batu seperti itu sejarahnya. Makanya sampai sekarang kita sebenarnya tidak boleh membawa tanah atau kerikil yang dari tanah suci Mekah, nggak boleh, karena ditakutkan akan kembali lagi seperti zaman dahulu yang tersebut ya. Oke, jadi kalau ziarah itu apa tujuannya nih? Tujuannya untuk mengingat mati, untuk menghadiahkan pahala dan lain sebagainya. Kalau seandainya tempat di situ, tetapi kalau punya ulun berdoa, misalkan mustajab di sana, dengan misalkan nih, ya mungkin karena mustajabnya doa di sana, karena banyak orang baca Al-Quran di sana, mustajab. Baik. Kemudian yang satunya yang terakhir adalah waqala ba'dahum yajuzu nasqul kitabi bisunnah. Nah, jadi sebenarnya waqala ba'dahum ini sebenarnya yang poin ke-6 ya. Cuman mungkin dia sengaja si mu'allif ini tidak menomorkan yang ke-6. Mungkin ada khilaf mungkin di bainal ulama, ada yang mengatakan boleh ataupun tidak, karena kan posisinya kan sunnah, posisinya kan menasakh Al-Quran, nggak wajar mungkin menurut mereka. Tapi di sini di dalam kitab ini dibolehkan, boleh menghapuskan ayat yang ada di Al-Quran atau hukum yang ada di Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga menunjukkan contohnya. Contohnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, kalau kita umpama ya kan kita hendak meninggal, hendak mati, maka tinggalkanlah sebagus-bagusnya wasiat lil walidaini, untuk dua orang tua kita atau wal aqrabin atau kerabat kita. Ya, jadi dulu itu meninggal wasiat itu boleh. Kemudian ada hadis yang menasakhnya adalah la wasiyata diwarisin, dan ada wasiat bagi ahli waris. Kan wasiat itu kan misalkan anak nih kita wasiati, anaknya sudah dapat jatah kan di waris kita wasiat lagi, waduh. Memang sih ada perbedaan di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan boleh dengan catatan ada izin dari anak yang lain. Namun kalau kita melihat daripada umumnya, daripada hadis ini, kita boleh. Ya, kan? Tapi kalau tidak ada tanpa izin itu tidak boleh. Cuma ada juga yang mengatakan boleh ya. Walaupun tidak izin itu hak wasiat, tapi dengan catatan maksimal 1/3 dari harta terjalan. Sepertiga. Jadi mau mewasiati itu 1/3 saja. Itu yang paling banyak. Jadi kalau bisa ya, apalagi kan yang namanya orang tua wili, apalagi namanya wasiat, namanya waris, kalau tidak dibagi secara cepat maka akan mendatangkan mudarat. Bisa berkelahian, bisa bertimpasan. Banyak sudah kasusnya seperti itu. Atau tiba-tiba karena tidak dibagi
Akhirnya anak ini meninggal, cucunya lagi yang menerima kan, bingung bagian yang mana. Anak yang satunya ini tidak punya ahli waris misalkan, bingung ini bagian siapa. Akhirnya lanjut. Makanya sebaik-baiknya ketika yang meninggal itu, maka harta waris itu adalah harus kita bagi. Namun orang-orang kita menganggap baru aja orang tua kita meninggal sudah bicara yang waris. Wah, kan kayak gitu kan. Padahal yang paling bagus adalah ketika meninggal, maka waris itu harus tetap dibagikan. Saya teman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca takjil ya. Untuk almarhum dari salah satu orang tua sahabat kita yang muflihun ya. Mudah-mudahan ayah-ayahnya beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan juga kepada Bapak Zumardi Azraya. Mudah-mudahan beliau juga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala ya Tuhan ya Allah la ilaha illallah. Subhanahu ya Allah subhanallah. Ila illallah Muhammad Fauzan bin Qadiman. Allah Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wow. Mantap. Muhammad Subur sallallahu alaihi wasallam. Matikan. Bawa situ.